Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Oke, kalau Anda yang sudah bekerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing-sharing folder, sharing-sharing file. Dari mana? Ya dari komputer Anda sendiri, ada share ke teman, atau ngambil dari sharingan di komputer teman, atau ngambil sharingan dari komputer tersendiri yang dijadikan tempat sharing-sharing file dan folder. Ya, kita bisa lakukan hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing-sharing file dan folder itu paling bagus kita bikin server sendiri. Server sendiri yang dedicated untuk digunakan tempat kita sharing-sharing file kerjaan gitu contohnya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan server JKT SVR1 ini yang sebagai DHCP server ini berfungsi sebagai tempat sharing-sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja, yang legal hanya grup legal saja. Nanti ada folder lagi yang bisa diakses untuk semua orang. Oke. Pertama kita ke server utama dulu. Nah, server utama kita buka Active Directory User and Computers. Di sini pastikan ya, di sini kalau saya baru bikin bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya adalah si Rudi Sujarwo dan Yuni Sukma. Rudi dan Yuni. Udah tahu kan cara bikin grup, terus nambahin orang-orangnya siapa aja? Ya, pasti bisa dong. Oke, kemudian sales. Nah, sales juga. Sales orang-orangnya ada si Bambang, Iwan, dan Ratih. Oke, kemudian ada user lain. Contoh si Rini, Rizal, Yeni, dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di JKT SVR1. Di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing-sharingan file. Oke, biasanya sih bagusnya kita buat drive sendiri ya. Namain drive sendiri buat sharing-sharingan file, tapi saya agak males ngelakuinnya. Oke, kita bikin aja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder lagi yakni general, legal, dan sales. General. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang cuma ngelihat isinya doang atau ngopi dari isinya ke komputer dia sendiri. Oke, caranya ini folder general ini kita klik kanan properties. Kalau Anda yang sudah biasa sharing-sharing folder, sharing-sharing file pasti ngerti caranya ya. Bedanya kita ngelakuin ini di server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini. Mau share langsung dengan cara yang ini atau yang advanced sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara biasa ya, kita tambahin aja nama orangnya, misalnya Rini, kemudian di add, klik find, nah ketik aja Rini, kemudian check names, Rini Amanda tuh bisa. Nah si Rini ini aksesnya apa? Baca doang atau bisa baca dan tulis ke dalamnya. Tapi saya nggak akan lakukan lewat cara seperti ini karena ini bukan cara yang boleh dibilang IT banget, enggak. Kita gunakan cara advanced sharing yang biasa dilakukan oleh admin server atau orang IT support. Klik aja advanced sharing, kemudian contreng yang share this folder. Jadi folder ini kita share, kasih nama apa? General atau nama lain, nama apapun silahkan bebas ya. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses folder ini secara bersamaan mau berapa orang? Defaultnya 16.777, banyak banget ya. Kita bisa batasin sebenarnya sesuai kebutuhan. Misalnya hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, 3 orang, 4 atau 10 bebas. Tapi untuk cara ini ya biarkan saja 16.000 orang. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian permission. Klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini. Defaultnya everyone. Defaultnya kalau everyone berarti semua orang boleh mengakses. Kita nggak perlu repot masukin satu persatu siapa yang boleh mengakses, karena ini boleh diakses oleh semua orang. Biarkan saja everyone. Sedangkan permissionnya read saja.
Kalau read saja ya berarti dia cuma read, cuma bisa baca isinya, cuma bisa lihat, tapi nggak bisa nge-rename, nggak bisa nambahin file, bikin folder baru. Tapi dia bisa read dan bisa copy isi dari foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa ngapa-ngapain ya full control aja, cuman ya jangan. Apalagi ini folder yang bisa diakses oleh semua orang, takutnya ada file atau folder yang nggak sengaja kehapus, ya repot itu jadinya. Oke, full controlnya buang, change-nya buang, biarkan saja read. Klik OK, klik OK lagi, klik close. Oke, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang. Contohnya, oke, ini Windows Server, Windows Client, Windows 10. Siapa nih? Si Bambang Irawan. Bambang ini orang grup sales ya. Ya. Untuk mengakses servernya gampang. Jalankan aja run, kemudian backslash 2 kali, nama servernya jkt-svr1, enter. Oke, di sini kelihatan folder general. Nah, si Bambang bisa ngeliat isinya, ya memang kosong, belum diapa-apain. Begitu juga si siapa nih sebelahnya. Ini si Rini juga bisa. Ini nggak masuk grup manapun, tinggal masuk aja ke jkt-svr1. Oke, nah dia bisa lihat isinya tuh, general, kosong juga. Ya kita bisa isi dulu deh, kita kembali ke server, kemudian di general kita isi, misalnya teks dokumen aja, test file, bla bla bla. Oke, save. Nah ya seperti ini. Nah ini ada isinya, bisa diakses. Dia bisa buka isinya, bisa nih si Bambang. Tapi kalau dia coba rename filenya dengan nama lain, ya nggak bisa. Dia nggak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder sharingan ini. Dia nggak bisa bikin folder baru, nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Semua orang bisa mengakses isi folder ini, tapi dia tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang maksudnya ini semua user yang terdaftar di Active Directory Domain Controller ini di sukasuka.com. Oke, paham ya? Oke, itu salah satu cara untuk nge-share satu folder. Oke, sekarang gini. Kita kembali ke server. Oke, kita sudah di server lagi. Dan di server ini ada ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu deh. Misalnya si Bambang ini kan member sales nih, dia nih. Si Bambang member dari grup sales. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales aja. Kita lihat grup sales ini siapa aja sih? Bambang, Iwan, dan Ratih. Contoh si Bambang. Bambang udah login ya. Oke, untuk nge-share-nya gampang seperti tadi, kita klik kanan foldernya, properties, kemudian sharing, advanced sharing, kemudian share this folder, klik permission. Oke, karena ini untuk di-share ke grup tertentu aja, kita remove everyone-nya. Kalau enggak, ya nanti berarti sama juga bohong dong. Kalau everyone-nya ada, ya berarti semua orang bisa ngakses. Ya, klik aja add. Kita tambahkan grupnya, grup sales, ketik aja sales, check name. Dia akan ngecek, oh ada grup namanya sales. Oke, kita tambahin. Terus permissionnya mau ngapa? Mau full control, change atau read? Kalau read, ya dia cuma baca doang. Kalau change, ya dia bisa full control. Change sama full control ya mirip aja sih. Oke, kita ubah jadi full control supaya orang bisa modifikasi. Orang-orang di grup sales bisa modifikasi sesuka mereka sesuai kebutuhan. Klik aja oke. Klik OK lagi. Begitu juga di bagian security. Kita edit, add, masukkan sales, check names, klik OK, kemudian ubah jadi full control. Klik OK dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke up one level. Oke. Nah, di networknya dia udah nemu nih, jkt-svr1 ada folder namanya sales. Bambang bisa masuk ke dalam. Bambang bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa nambahin file baru, teks dokumen tuh gitu. Si Bambang bisa edit isinya. Nah, dan si Bambang juga bisa ngopi dari sharingan ini, dari folder sales ke tempat dia sendiri. Paste. Nah, tuh bisa deh, gampang ya.
Gampang banget. Kalau untuk everyone, si general tadi juga sama. Di general, sekalipun dia read doang ya, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Nah, tuh seperti ini. Oke, ya itulah caranya. Oke, sekarang si sales ini hanya bisa diakses oleh grup sales aja. Gimana orang lain bisa akses nggak? Contohnya si Rini. Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini mana tadi? Server pertama. Oke, Rini Amanda bukan masuk grup manapun. Dia bukan member manapun. Cuma member ini member sepedaan yang pernah saya bikin. Ini bukan security member. Dia nggak masuk grup member sales maupun grup legal. Oke, sekarang bisa nggak dia si Rini ini mengakses folder sales? Coba double klik. Nggak bisa, karena Rini tidak diberikan akses untuk mengakses folder sales. Folder sales hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales, gitu. Paham ya? Paham dong? Gampang. Oke, kita coba lagi deh. Coba lagi. Legal. Kita bisa share juga. Hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing, advanced sharing, share this folder, permission, remove, add. Kita masukkan legal. Check name. Oke. Kemudian full control untuk tim legal saja. Klik OK. Kemudian security, edit, add, legal, kemudian check names, oke, full control, klik OK lagi dan close. Oke. Sekarang kita lihat member legal ini siapa aja ya tadi. Saya agak lupa. Rudy dan Yuni. Oke. Jadi cuma Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang dia nggak akan bisa. Pasti nggak bakal bisa. Coba ke legal ya nggak bisa. Nih Bambang nggak bisa. Kemudian si Rini masuk legal nggak bisa. Dia nggak bisa masuk. Sales juga nggak bisa. Oh ya nggak bisa masuk juga. Ya karena dia si Rini dan si Bambang bukan masuk ke aduh maaf tenggorokan. Bukan member dari grup legal. Oke. Grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang yang tentunya tergabung di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba ya sign out. Oke, ini kita sign out. Udah pernah login belum sih si Rudy dan Yuni di sini? Saya lupa. Oke, Rudy Sujarwo udah pernah. Oke, kita sign out. Kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke JKTS VR1. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa. Si Rudy bisa masuk ke legal. Bisa bikin folder. Bisa bikin file. Nah, bisa rename file. Nah, dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Gimana? Paham? Paham ya? Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu saja di luar grup. Contoh begini, saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya folder bagi. Folder bagi ini bisa kita sharing untuk satu orang saja atau orang-orang tertentu saja, bisa banget. Kita masuk ke bagian menu sharing, advanced sharing, share this folder, permission. Kita remove saja si everyone, add misalnya siapa ya, Bambang deh. Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan. Kemudian add lagi, misalnya siapa ya?
Mana tadi server utama? Ini. Ini Amanda. Oke. Ini read aja, saya contohkan read aja biar cepet ya. Oke, security, edit, add, Bambang, check name, kemudian Rini, check name. Oke, cuma read aja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, si Bambang dan si Rini. Sekarang kita coba si mana tadi clients-nya. Oke, si Rudy. Nah, si Rudy ini coba kita kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bagi, bisa nggak masuk? Oh, nggak bisa. Si Rudy nggak bisa masuk ya, karena Rudy nggak dikasih izin untuk ngakses folder bagi ini. Jadi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini aja. Coba kita ke siapa nih, si Bambang? Masih si Bambang belum sih? Nih, lupa saya. Oke, si Bambang. Oke, kembali ke server utama, kemudian masuk ke folder bagi. Nah, bisa ngakses, cuman hanya read aja. Si Bambang nggak bisa bikin folder, nggak bisa bikin file ya, karena cuma sekedar baca isinya doang gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder bagi ini, permissionnya bebas, kita ganti lagi, mau 1 orang aja, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, ya bebas sebenarnya. Oke, paham ya? Oke, sekarang gimana cara manage folder-folder yang udah kita share? Ada caranya. Paling gampang di server kita buka aja namanya computer management. Oke, nah di computer management kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada shares. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih folder-folder apa saja yang kita share dari server ini. Ada bagi, general, legal, sales yang tadi udah kita bikin. Ya, kita bisa atur dari sini. Folder bagi ini mau kita stop sharing nggak apa-apa. Kalau kita stop sharing ya nggak akan ada lagi orang yang bisa ngakses. Kita bisa ubah permissionnya juga di sini. Klik kanan, properties. Nah, terus share permission. Kita lihat di sini siapa aja yang bisa ngakses. Permissionnya bagaimana. Nah, kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer, merubah satu-satu ke foldernya, agak repot. Lebih gampang kita pakai di sini di computer management. Nah, ini ada legal. Kita lihat propertiesnya, share permissionnya. Nah, bisa diakses oleh grup legal. Security-nya kita lihat juga di sini. Oh, bisa diakses juga oleh grup legal juga. Dan permissionnya bisa kita edit di sini. Nah, sini. Nah, kita bisa edit di sini. Sama seperti tadi kita buka file explorer ya. Cuman bedanya tampilannya secara keseluruhan terlihat di sini. Folder-folder yang kita share itu apa aja. Oke, gimana, paham? Paham ya? Gampang nih, gampang banget. Kalau udah biasa share folder di network, Anda pasti gampang lah ngikutin pertemuan ini. Oke, kalau Anda sudah paham dan menurut Anda cukup mudah, kalau mau praktek silahkan supaya lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen file sharing di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.